Dik Doang semakin lekat saja dengan anak-anak. Kepedulian Dik Doang terhadap anak-anak sudah ditunjukkannya dengan pendirian sekolah non-formal miliknya yang diberi nama Kandang Jurang Doang. Sebuah nama yang terkesan asal-asalan dan tidak serius. Namun jangan anggap Dik Doang tak serius dengan proyek sosialnya ini. Tanpa banyak gembar-gembor, sekolah yang baru didirikan beberapa bulan ini sudah menjaring banyak anak untuk ikut bergabung. Tanpa banyak omong, Dik Doang sudah jadi duta anak-anak buat anak-anak sekitar. Sampai diremehkan. Adalah Shanti dan Nina, dua penyanyi solo wanita yang saat ini masih getol manggung. Keduanya mengusung warna musik yang berbeda di setiap albumnya. Dan tentunya masing-masing punya fans fanatik. Menyadari kenyataan itu, Shanti dan Nina sebisa mungkin untuk tidak salah kostum dalam setiap pementasannya. Sekarang sih kayaknya gue lebih ke tomboy gitu. Tapi gue tetap tidak mau meninggalkan kesan feminin gitu. Jadi gabungan aja antara maskulin sama feminin gitu. Jadi kalau misalnya bawahnya celana kulit itu yang rocker banget, atasannya singlet gitu. Terus kalau misalnya sininya udah gelang-gelang metal gitu, tapi makeupnya tetap makeup perempuan kayak hari ini. Aku sih terus terang tergantung mood. Akhir-akhir ini lagi ingin tampil sangat feminin gitu kan, sangat casual, sangat feminin. Dan itulah yang terjadi gitu. Untungnya aku punya teman desainer yang baik hati sekali, namanya Kang Deden Siswanto. Beliau selalu mempersiapkan baju-baju untuk aku manggung gitu. Shanti yang saat ditemui tampil tomboy, sedang Nina, mantan personil warna ini, lebih menonjolkan keanggunannya. Nah, kira-kira berapa banyak anggaran yang kalian siapkan? Gue termasuk yang bisa beli baju show di mana aja, bisa beli di Surabaya, bisa beli di ceker ya, apa namanya? Bukan. Kalau cap karung itu loh yang cakar. Gue pernah beli juga cap karungan gitu yang 5 ribuan ada yang pakai baju show. Budget itu beragam banget ya, dari yang di bawah 100 ribu juga ada. Banyak distro gitu kan sekarang kan, banyak teman-temanku yang desainer muda gitu, anak esmod juga yang buatin aku. Tidak asal kelihatan meriah saja. Kejelian si artis dalam memilih paduan model busana dan aksesoris berpengaruh besar dalam menyedot perhatian penonton. Bagaimana dengan ciri khas kalian? Gue gue biasanya nyontek dari majalah luar, gue kasih ke desainer gue, terus dirubah-rubah sedikit gitu, jadi nggak sama persis gitu. Jadi yang punya baju ini ya cuma Shanti doang gitu, soalnya gue nggak mau baju show gue sama orang lain gitu. Kalau dari image yang warna dulu itu kan sangat dewasa ya, lebih mature, lebih dewasa itu tadi. Sementara agak sedikit serius gitu. Kalau sayang sekarang ini sangat kasual gitu, sangat kalau bisa kemana-mana nyanyi pakai jeans, pakai celana, pakai rok mini, pakai rok selutut gitu. Pemirsa, jika kebetulan Anda kemasukan anak Anda ke sekolah, pasti otak Anda saat ini sedang pusing memikirkan bagaimana cara bisa membayar biaya pendaftarannya yang amat sangat mahal. Bayangkan saja, untuk seorang anak mendaftar masuk ke taman kanak-kanak bisa memakan biaya jutaan rupiah. Nah, di tengahnya mahalnya biaya pendidikan, ternyata ada sekolah gratis bikinan Dik Doang. Jika Anda ingat, namanya adalah Kandang Jurang Doang. Dan Anda mau tahu pelajaran apa saja yang diberikan di sekolah bikinan Dik Doang itu? Ternyata pemirsa didominasi oleh pelajaran menggambar. Apakah Dik Doang ini mencetak tinosidin yang baru? Pemirsa, inilah GoSpot. Dik Doang semakin lekat saja dengan anak-anak. Kepedulian Dik Doang terhadap anak-anak sudah ditunjukkannya dengan pendirian sekolah non-formal miliknya yang diberi nama Kandang Jurang Doang. Sebuah nama yang terkesan asal-asalan dan tidak serius. Namun jangan anggap Dik Doang tak serius dengan proyek sosialnya ini. Tanpa banyak gembar-gembor, sekolah yang baru didirikan beberapa bulan ini sudah menjaring banyak anak untuk ikut bergabung. Tanpa banyak omong, Dik Doang sudah jadi duta anak-anak buat anak-anak sekitar tempat tinggalnya di Ciputat. Kepedulianku ini adalah bukan tugas pemerintah, tapi tugas kita semua sebagai anak bangsa, bahwa ada satu kegelisahan, kepedulian untuk gak usah banyak ngomong lah. Lakukan aja walaupun sedikit. Daripada kita tahu banyak tapi kita diam saja gitu loh. Kemarin gue baru aja kepilih untuk jadi duta untuk anak-anak, tapi gue bilang gue gak tertarik sama sekali. Karena apa artinya sebuah duta kalau gue nanti di PBB gue gak punya peran untuk stop Amerika untuk
menyerang anak-anak di Irak akan susah. Kalau gue nggak punya pengaruh, kayaknya mendingan gue jadi warga Ciputat aja deh yang punya pengaruh untuk memberi suatu kebajikan, memberi kebaikan gitu loh. Dik Doang tak memungut biaya sepeser pun buat anak-anak yang ingin masuk ke kandang Jurang Doang. Sangat kontras dengan dunia pendidikan kita yang semakin mencekik leher orang tua murid karena saking mahalnya. Kenapa kita perhatian kepada anak-anak? Penduduk Indonesia sekarang ini 226 juta jumlahnya. Terus tahun 2025 itu sekitar 265 juta. Jumlah anak-anak itu ada sekitar 65 juta. Pendidikan itu semakin mahal. Orang nanti belajar, orang Indonesia tidak semuanya akan mencicipi sekolah-sekolah yang baik. Berarti bangsa ini nanti akan merugi sendiri. Mata pelajaran di kandang Jurang Doang didominasi oleh pelajaran menggambar. Ini juga sangat kontras dengan kurikulum di sekolah formal yang membuat anak tak menemukan kegembiraan karena dibebani oleh mata pelajaran yang menggunung. Kebetulan sebagai salah satu pengajar, Dik pernah mengenyam pendidikan desain grafis di Institut Kesenian Jakarta. Nah, ke depan ini kita nggak boleh menjadi bangsa yang peniru, penjiplak, pembajak, tapi kita semuanya bangsa yang pencipta. Dari kecil kita udah menggambar. Kita mau sesuatu, digambarkan dulu. Pingin menemukan mobil, digambar dulu. Pingin membuat suatu gedung, digambar dulu. Menemukan apa, digambar dulu. Tapi pelajaran menggambar di sekolah dasar gitu, cuma satu. Di SMA bahkan sudah dihapus kelas 3-nya mau persiapan ujian. Padahal itu adalah sesuatu yang luar biasa. Di sini nih misalnya. Tugas membangun itu bukan tugasnya pemerintah aja. Karena kalau pemerintah tugasnya dia, nanti yang masuk surga juga dia juga ya. Sementara kita sebagai manusia, kita diberi sesuatu yang harus dijawab. Ilmumu kau amalkan untuk apa? Kekayaanmu dari mana kau dapatkan dan untuk apa kau gunakan? Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Namun apabila anak terlambat belajar karena orang tua tidak mampu membiayai, siapakah yang salah? Tentuku Rafli. Dan mungkin Anda sebagai seorang wanita merasa lebih simpati kepada Tamara. Sebagai seorang wanita dan juga sebagai sahabatnya, Cindy Claudia Harahap tentu seringkali menjadi tempat curahan hati Tamara Blesinski. Nah, apakah hal ini membuat Cindy menjadi lebih pro dan lebih simpatik pada Tamara? Atau apakah Cindy berusaha untuk menjadi mediator untuk merujukan Tamara dan Rafli? Pemirsa, mari kita lihat liputan selengkapnya. Mediator, itulah peran Cindy Claudia Harahap dalam konflik rumah tangga Tamara Blesinski Teguh Rafli. Ibaratnya dalam rumah tangga Tamara dan Rafli kini berdiri tembok pemisah yang amat kokoh. Akibatnya baik Tamara maupun Rafli tak bisa lagi berbincang dari hati ke hati seperti layaknya suami istri. Ada perasaan saling curiga yang menggerogoti rasa saling percaya. Dalam situasi seperti ini selalu butuh orang ketiga sebagai penyambung lidah dan peran itu kini berada di pundak Cindy Claudia Harahap. Tamara bilang sama saya gitu, ya abis lo lihat aja tuh katanya si Rafli, katanya punya pacar. Hah, kan kaget dong saya, pacar siapa? Aku bilang, iya katanya dia punya pacar gini-gini, dengar dari mana? Itu di tabloid, ya kan? Yang bener, kalau memang lo merasa begitu tanya sama Rafli gitu loh. Nah, ntar lagi akhirnya yang jadi musuhan lagi. Ntar Rafli juga gitu, lihat aja tuh, Tamara juga katanya tuh punya pil katanya gitu, pria lain. Siapa? Tahu dari mana? Itu di tabloid, gitu kan? Tanya dong sama Tamaranya, makanya gue bilang komunikasi berdua gitu. Nah ini kurangnya komunikasi antara mereka berdua. Akhirnya yang mereka memicu pertengahan mereka ya begini-begini nih. Seminggu yang lalu saya bilang mungkin sama Rafli, Tamara tuh kangen banget sama Rasya gitu. Cobalah bawa Rasya ketemu Tamara gitu. Oke, terus akhirnya saya temenin Rafli, saya sama Mas Torik juga. Kita bawa Rasya ketemu Tamara dan di situ pertemuannya bagus banget. Cindy memang sejak lama menjadi sahabat karib Tamara, bahkan jauh sebelum Tamara mengenal dan akhirnya menikah dengan Rafli. Dalam hal-hal tertentu, Cindy barangkali justru lebih paham cara memahami keinginan Tamara ketimbang Rafli. Saya bilang sama Rafli, Tamara itu memang orangnya keras gitu. Dia memang keras lah gitu. Jadi memang kalau Tamara tuh udah memutuskan sesuatu, dia pengen begini tuh memang dia akan lakukan gitu. Tapi bukan berarti juga
kekerasan Tamara itu nggak bisa diluluhkan gitu kan, banyak cara gitu, banyak cara, dan sebenarnya cara apa itu kan hanya Rafli yang tahu, apapun caranya gitu misalnya.